dalam melakukan hal apapun. Kerikil-kerikil tajam di dalam hidup juga selalu ada. Menurut kedua orang tamu saya, untuk menikah muda yang paling penting adalah punya kesiapan lahir batin dan melalui proses pertimbangan yang cukup matang. Menjaga rasa cinta kasih, rasa saling percaya, keterbukaan dalam komunikasi akan juga jadi faktor yang penting untuk kelanggengan rumah tangga. Menikah muda atau menikah pada saat usia dewasa tidak akan menjadi masalah kalau Anda bisa melakukan itu semua. Sekarang jangan kemana-mana, karena teman saya yang akan muncul ini masih muda, belum menikah dan goyangannya hot banget. Sudah waktunya dan kematangan si orang itu. Bukan berarti udah tua juga siap, belum tentu juga. Malah ada yang muda mungkin lebih siap. Iya. Terima kasih banyak. Nanti nyanyi lagi buat kita ya. Oke, bye-bye. Kenapa Mas Ari kok nunjuk-nunjuk saya? Saya belum nikah juga loh. Iya, saya bilang tadi muda tua tuh sebetulnya sama. Oh, gitu ya. Jadi yang penting itu persiapannya dan pertimbangannya yang matang gitu kali. Gimana? Ya. Kalau kita lebih, ya kita ambil istilah di kampung-kampung lah gitu. Itu kan 13 tahun, 14 tahun udah kawin. Udah kawin. Udah Berarti itu lebih muda lagi dari Arli ya? Lagi dari yang kayak kamu gitu ya. Cuma mungkin problematiknya ada begini. Ini yang bisa jadi apa namanya usia-usia yang kayak 13, 14 ini yang ya kita nggak bisa memberikan garansi gitu kan. Saya juga nggak tahu dasarnya kemana nih kok 14, 13 udah menikah. Berarti mungkin itu yang bisa disebut nikah muda banget. Kalau si Arli tuh, oh nikah bocah. Beda lagi ya. Oke Arli, oke umur kamu kan bisa dianggap juga nikah muda gitu ya, bukan nikah bocah. Kalau buat Arli sendiri sebetulnya lembaga pernikahan itu sesuatu yang seperti apa sih? Apakah itu lembaga yang sakral atau sekedar lembaga yang mengesahkan hubungan antara dua anak manusia atau gimana? Pastinya itu lembaga yang sakral ya, maksudnya kita ya nikah tuh kita nggak main-main gitu, kita ada ijab kabul, terus kita juga tanggung jawabnya juga pastinya lebih gede gitu kan. Dan kalau saya sih yakin kalau ya mungkin karena saya yakin ya nikah itu kan kita menyatukan dua rezeki lah, makanya saya mikirnya kenapa dari dua itu kita nggak gabungin akan lebih baik daripada kita jalan sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Karena kamu nikah dalam usia yang masih relatif muda, pernah nggak sih ada perasaan menyesal gitu? Kalau misalkan pernah pun tuh datangnya kira-kira timingnya pada timingnya seperti apa nyesalnya? Menyesal sih alhamdulillah sampai sekarang Belum. barrier kali ya. Hal yang kayak mungkin karena saya sama Ferry dibebasin gitu dalam hal bergaul pun saya nggak dibatasin gitu. Mentang-mentang saya udah nikah, kamu nggak boleh main-main lagi. Nggak Kamu begitu udah ya? nggak boleh pergi-pergi malam gitu, enggak juga gitu. Jadi saya mungkin saya merasa bebas banget malah. Oke, nanti kita terusin ngobrolnya, Mas Ari juga kita terusin ngobrolnya. Tapi sebelumnya pemirsa seperti biasa, kalau Anda ingin ikut ngobrol dengan kita di sini bisa menghubungi di 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Ada Mas Ari Sudarsono dan ada Andara Erli, bisa ikut ngobrol. Mas Ari, kan gini nih, jangan kaget dong Mas Ari. Galak banget. Mas Ari, sekarang nih kan mulai lagi kayak, oke kita angkat telepon dulu ya. Halo. 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 Iya, angin malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Dari siapa? Ibu Yani di Depok. Ibu atau Mbak? Mbak. Mbak, oke. Silakan Mbak Yani mungkin ada yang mau ditanyain. Mau nanya sama Mas Ari. Mas Ari. Ya, kenapa Mbak Yani? Iya, mau tanya nih Mas. Dulu waktu kawin umur berapa Mas? Kawin nikah Mbak. Mas Ari, kawin atau nikah? Bener, Nikah. Nikah Umur berapa Mas Ari? 26. 26 ya, masih muda ya Mas ya. Ya, oke gitulah, oke lah. Sekarang perkawinan yang kedua ya Mas ya? Hah? Perkawinan yang kedua sekarang. Tadi kan juga sama Mbak. Iya, oke. Mbak Yani pertanyaannya mungkin bisa langsung, kita punya keterbatasan waktu, Ma. Pertanyaannya gini. Kawin muda itu kenapa ya Mas ya? Gagalnya tuh karena apa gitu ya? Kenapa Mbak? Kurang jelas ya? Gagalnya tuh karena apa gitu? Oh, karena itu tadi yang saya bilang sama Mbak Peggy, mungkin karena muda ya. Emosi masih wah luar biasa, terus saya punya ego juga. Dan satu lagi, waktu itu saya masih berkarir gitu loh, masih mengejar. Ada sesuatu yang dikejar. Bukan sesuatu, banyak. Mbak Yani, teleponnya udah halo?
Ya Mbak Yani, itu jawabannya puas? Iya, terima kasih. Nanti kita gali lagi dari Mas Ari ya. Ya, terima kasih. Jadi masih banyak yang dikejar gitu ya. Itu yang tadi saya tanyain sama Erli. Biasanya kalau orang muda kan masih banyak yang diinginkan. Oke, tadi saya mau tanya nih Mas Ari, kalau zaman sekarang nih banyak anak-anak muda yang udah mulai berani menikah dalam usia yang katakanlah relatif muda gitu ya. Menurut Mas Ari, apa itu karena kondisi orang tuanya yang pada saat sekarang ini udah jauh lebih mapan dibandingkan dengan 10, 20 atau 30 tahun yang lalu dengan Nggak kolot gitu. ya dengan situasi juga globalisasi, ekonomi dan lain sebagainya yang semakin baik, sehingga si orang tua ini juga cukup punya kemampuan untuk menyokong anaknya yang masih muda-muda ini. Kemudian jadi anak-anaknya lebih percaya diri untuk kawin dalam usia muda. Ada nggak fenomena kayak gitu? Ada, dan itu berbahaya ya. Jadi kalau saya lihat generasi sekarang, ya nggak semua sih, nggak Iya. semua. Mereka terlalu berpegangan kepada kemapanan itu kan, Kemapanan orang tua maksudnya? orang tua. Nah ini yang sangat berbahaya gitu loh. Jadi nganggap enteng, dia pikirkan ya orang tua masih bisa ngebiayain. Jangan-jangan kamu bisa jawab gitu karena iya. Oh jangan katanya. Erli nggak seperti itu ya? Enggak, Enggak, ini potongannya enggak nih. nyari duit sendiri apa sendiri semuanya sendiri. Semua udah dihandle sendiri ya? Ya, mungkin karena ada background di saya dari SMA udah sendiri, jadi ya udahlah gitu. Orang tua juga Nikah. terbiasa dengan keadaan seperti itu. Ini kalau kita ngomongin soal nikah itu kan bukan kawin nikah. Nikah. Kalau ngomongin soal nikah, kan kita pasti bicara soal seks juga. Katanya kalau orang masih muda, saya masih pakai katanya loh, karena saya nggak tahu juga. Katanya kalau orang ada yang ketawa sih di situ. Katanya kalau orang yang masih muda, itu kan masih menggebu-gebu hasrat seksnya. Nah karena kemenggebu-gebuannya ini terus nanti jadi cepet bosen gitu di dalam rumah Kamu tangganya. yang jawab. Mas Ari lebih jangan main tunjuk gitu dong Mas Ari. Takut. Oke, satu persatu gantian. Sekarang Erli dulu. Erli, menurut Erli betul nggak itu terjadi dalam rumah tangga Erli? Mungkin saya sekarang lagi tahap menjajaki itu, jadi belum tahu, belum ada sampai di tahap basinya. Jadi belum merasa bosan, jenuh Jadi tuh nggak ya? kita masih mengeksplor aja gimana sih yang kalau kayak gini, oh oke juga, kalau yang kayak gini kurang Apaan nih yang kayak gini nih? Hampir saya nanya itu loh. Hampir saya nanya itu. Kayak gitu tuh apa sih maksudnya gitu? Kayaknya Sepikiran ya, sepikiran. Jodoh. Oh enggak, jangan. Kok jodoh sih? Terus jadi kamu masih mencoba mengeksplor berdua dengan suami. Kira-kira ada kekhawatiran nggak kalau itu nanti menimbulkan kebosanan gitu di dalam rumah tangga? Selama ya kita mengeksplor juga sambil kita berkomunikasi. Ini kalau seks seperti ini, apakah pasangan kita menyenanginya apa enggak gitu. Jadi kan dari komunikasi itu kita bisa tahu kalau mungkin gaya-gaya seperti ini kita enggak, saya kurang comfortable dengan seperti ini. Jadi mungkin oke, kita cari gaya yang lain. Oke, kalau tadi Mbak Yani juga Iya, nanya, kalau tadi Mbak Yani nanya kan faktor kegagalan. Kira-kira masalah seks ini menjadi salah satu faktor Ya, kegagalan salah satu faktor, dalam rumah salah tangga satu Mas faktor. Ari nggak? Tapi kan nggak mutlak. Jadi kayaknya kalau Yang benar. Kalau seks itu nggak bisa dibicarakan di sini, bos. Nggak bisa. Itu rahasia. Personal. gitu. Tapi yang Tapi jelas- artinya itu ada pengaruhnya di dalam Ada. rumah tangga ya, apalagi Tapi nggak pasangan. mutlak loh, nggak mutlak. Ada yang mungkin seks itu nomor 2. Ada juga yang nomor 1. Ada juga yang nomor 1. Jadi kalau suggest-nya Mas Ari untuk pasangan yang masih muda itu supaya tidak terjebak dalam kebosanan karena terlalu hot mengeksplor seksnya itu tuh gimana tuh jadi? Nah, saya cuma pesan sama yang muda-muda, jangan patokannya di situ gitu loh. Oke. Jadi arti pernikahan tuh atau nikah itu Nggak hanya di situ. harus ada satu pemikiran dan peresapan yang begitu dalam arti kata nikah kan. Ya. Jangan cuma hanya di faktor X itu. Ya sedikit lagi Erli yang terakhir secara singkat aja. Jadi menurut kamu nikah usia muda tuh menakutkan, menyenangkan, biasa-biasa aja atau gimana? Tergantung pada pribadinya masing-masing. Kalau dia siap, lahir batin, oke. Tapi kalau nggak siap, cuma lahir aja, cuma karena emosi belaka, jangan. Oke, Mas Ari, Erli, terima kasih banyak. Saya boleh ikutan tos nggak sih? Boleh. Senang banget kalau bisa tos juga sama pemirsa di rumah. Pemirsa, jadi memang di dalam hidup ini resiko untuk gagal itu selalu ada di dalam melakukan hal apapun. Kerikil-kerikil tajam di dalam hidup juga selalu ada. Menurut kedua orang tamu saya,
Untuk menikah muda yang paling penting adalah punya kesiapan lahir batin dan melalui proses pertimbangan yang cukup matang. Menjaga rasa cinta kasih, rasa saling percaya, keterbukaan dalam komunikasi akan juga jadi faktor yang penting untuk kelanggengan rumah tangga. Menikah muda atau menikah pada saat usia dewasa tidak akan menjadi masalah kalau Anda bisa melakukan itu semua. Sekarang jangan kemana-mana, karena teman saya yang akan muncul ini masih muda, belum menikah dan goyangannya hot banget. Katanya bijaksana. Nuansa terima malam.